Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Prilyadi. NIM 18721-599. Prodi Ekonomi B. Saya ingin mempresentasikan tugas UTS Ekonomi Mikro. Langsung saja ke materi. Konsep dasar ilmu ekonomi. Menurut para ahli, menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi merupakan ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Menurut JPCI, mengatakan ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Jadi, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia menentukan pilihan saat melakukan proses produksi dengan sumber daya yang terbatas. Tujuan dasar ilmu ekonomi adalah memastikan manusia memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan sifat sumber daya yang terbatas, sehingga pemenuhan kebutuhan manusia tidak membuat kelangkaan. Manfaat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat seorang lebih mahir atau lihai dalam perekonomian. Dalam menguasai ilmu ekonomi, maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Lanjut. Masalah pokok ekonomi. Pokok masalah ekonomi ada 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Seperti materi yang di bawah. Pokok masalah tadi selanjutnya diperluas oleh aliran ekonomi modern, yaitu apa dan berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Apa dan berapa, pengertian ada di bawah. Untuk siapa, pengertiannya ada di bawah ini. Kalian bisa baca sendiri. Konsep permintaan. Pengertian. Konsep permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga, sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus. Faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis, jumlah pendapatan masyarakat, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, perkiraan harga pada masa depan, dan jumlah penduduk. Lanjut. Konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat. Penawaran juga demikian. Hanya saja berbanding terbalik jika diurutkan. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan,
dan baru selera masyarakat. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau slope positif. Adapun unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal. Jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada di bawah. Keseimbangan pasar. Pengertian. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil atau tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Berikut ini di bawah ada keterangan dan rumusnya. Elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Berikut ini adalah sebuah pengertiannya. Lanjut ke yang kedua, mekanisme elastisitas permintaan. Ini adalah pengertiannya. Lanjut ke slide berikutnya. Kalian bisa pause video ini untuk membaca pengertian ini. Elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Di sini ada pengertiannya. Bisa kalian pause untuk membaca pengertian ini. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Pertama, elastisitas penawaran sempurna. 2, penawaran inelastis. 3, penawaran elastis. 4, penawaran elastis uniter. 5, inelastisitas penawaran sempurna. Lanjut. Perhitungan elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut di bawah ini. Dan ini juga rumusnya. Sebagai contoh, apabila ada suatu barang mengalami perubahan harga dan burung dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar 10%, maka hal ini lantas berakibat pada perubahan jumlah barang yang ditawarkan, yakni meningkat sekitar 20%. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.